Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada perkuliahan daring dari mata kuliah Perencanaan Strategi Sistem Informasi. Jadi di sini kita sudah sampai pada pertemuan ke-12. Pada pertemuan ke-12 ini kita akan membahas tentang External and Internal ISIT Environment Analysis atau yang disebut dengan analisis lingkungan eksternal dan internal SITI di dalam organisasi. Saya Aditya Rahmadi akan mencoba untuk membantu dan memandu di dalam pembahasan kali ini. Selamat mendengarkan, semoga bermanfaat. Baik, jadi kita sudah sampai pada pertemuan ke-12. Jadi pada pertemuan ke-12 ini memiliki beberapa tujuan perkuliahan atau pokok bahasan. Ada 5 pokok bahasan seperti yang sudah kita lihat pada slide yang ada di depan. Untuk pokok bahasan pertama, kita membahas tentang external ISIT environment atau lingkungan eksternal ISIT yang ada di dalam organisasi yang bisa berpengaruh terhadap organisasi. Yang kedua tentang lingkungan internal yang bisa dimiliki oleh organisasi atau lingkungan internal SITI yang ada di dalam organisasi. Yang ketiga, keempat, dan kelima ini merupakan komponen yang ada di dalam analisis environment internal SITI, yaitu yang pertama evaluasi current application portfolio, jadi aplikasi apa saja yang harus ada pada organisasi untuk saat ini. Yang kedua, membahas tentang evaluasi unit ISIT yang ada di dalam organisasi. Dan yang kelima, membahas tentang persepsi bisnis terhadap SITI. Oke, silakan mendengarkan. Oke, jadi kita masuk ke pembahasan yang pertama atau pokok bahasan yang pertama, yaitu lingkungan eksternal SITI atau analisis lingkungan eksternal SITI. Jadi di sini kita akan membahas terlebih dahulu tujuan dari kegiatan ini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk melihat adanya tren dan peluang dari munculnya teknologi baru. Nah, selain itu, melalui external ISIT environmental analysis, kita juga bisa menginvestigasi bagaimana organisasi lain, baik itu organisasi yang berupa kompetitor maupun organisasi yang memiliki produk substitusi di dalam menggunakan IT. Sehingga ketika kita sudah mengetahui bahwa organisasi lain itu menggunakan IT-nya seperti apa, maka kita akan bisa melihat bagaimana perbandingan antara organisasi kita dengan organisasi lain di dalam mengimplementasikan SI atau TI. Berarti kita sudah melakukan yang namanya benchmarking atau perbandingan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa sih kita perlu untuk menganalisis organisasi lain di dalam menggunakan IT-nya? Karena melalui hal ini maka kita akan bisa mendapatkan suatu ide baru di dalam pengaplikasian teknologi yang sudah ada. Tuh. Nah, tetapi di sini jangan disalahartikan bahwa kegiatan untuk mendapatkan atau melakukan external ISIT environment itu cuma melulu digunakan untuk melihat yang namanya teknologi baru yang bisa diimplementasikan di organisasi. Tidak seperti itu. Jadi jangan disalahartikan bahwa kegiatan ini hanya digunakan untuk melihat teknologi yang merupakan leading edge teknologi atau teknologi paling mutakhir. Teknologi paling mutakhir yang bisa diimplementasikan di dalam organisasi. Tetapi melalui kegiatan ini, yaitu External ISIT Environmental Analysis, organisasi juga diharuskan untuk berpikir bagaimana menggunakan teknologi yang ada saat ini dengan biaya yang jauh lebih rendah. Atau dia kalau misalkan bisa mendapatkan, malah bisa menggunakan teknologi yang lama ini dengan cara yang lebih baru. Nah, bagaimana sih caranya kita melakukan kegiatan external ISIT environmental analysis? Yang pertama, seperti yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu dengan melihat implementasi TI di kompetitor atau organisasi yang sama. Nah, dengan dilakukannya pemantauan terhadap organisasi kompetitor atau organisasi yang memiliki produk substitusi, maka akan didapatkan kesadaran tentang tingkat penggunaan teknologi dibanding organisasi yang lain. Jadi organisasi itu akan sadar bahwa dia itu sekarang posisinya ada di bagian mana dibandingkan dengan kompetitor di dalam menggunakan teknologi ini. Sehingga kalau misalkan dia sudah melakukan itu, maka dia akan tahu dan akan tahu bagaimana kemampuan organisasinya itu di dalam mengelola IT. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua bagaimana? Cara yang kedua itu adalah melakukan
yang namanya evaluasi terhadap nilai dari teknologi yang nantinya dapat digunakan di dalam pengembangan strategi sistem informasi. Jadi itu poin yang kedua. Nah, bagaimana sih cara pelaksanaan poin yang kedua, atau apakah ada alat analisis yang bisa digunakan untuk melakukan poin yang kedua? Ada. Toolsnya itu namanya adalah teknologi radar. Oke, jadi apa yang sudah ada di slide ini merupakan contoh dari tools analisis atau alat analisis untuk mengenal lingkungan eksternal ISIT organisasi yang disebut dengan teknologi radar. Nah, kalau misalkan kita bisa lihat dari penggambaran yang ada di depan, itu merupakan teknologi radar dari yang dinamakan dengan emerging teknologi atau teknologi-teknologi baru yang bisa diimplementasikan pada sebuah organisasi. Nah, teknologinya apa saja itu dideskripsikan dari legenda yang ada di sebelah kanan, yang ada di dalam warna hijau atau yang disebut dengan must-watch teknologi, mulai dari human augmentation, ada 4D printing, ada virtual assistant, ada autonomous vehicle, sampai ke cognitive computing. Nah, apa yang ada di dalam emerging teknologi selanjutnya dikategorikan oleh Gartner ke dalam 4 kuadran. Entah apakah dia merupakan critical, urgent, important, atau cuma watch. Semakin ke kiri maka dia memiliki komponen atau memiliki kepentingan, ya, kepentingan yang semakin tinggi di dalam organisasi atau kritikal di dalam organisasi. Nah, kalau misalkan bisa kita lihat, itu merupakan teknologi yang masuk ke dalam ID 1, 4, 5, sama 2. Berarti untuk kedepannya organisasi itu harus menyediakan teknologi yang bisa digunakan untuk mengadopsi human augmentation, itu yang pertama. Yang kedua adalah yang kedua ya 4D printing. Yang keempat adalah autonomous vehicles, dan yang kelima adalah cognitive expert advisor. Oke, itu merupakan contoh dari yang namanya teknologi radar. Nah, teknologi radar itu sebenarnya apa sih, atau definisi dari teknologi radar itu apa? Teknologi radar itu merupakan alat analisis yang bisa digunakan untuk membuat pemetaan teknologi. Selain pemetaan teknologi, dengan teknologi radar kita juga bisa melihat atau menggambarkan area yang terkena dampak dari teknologi dan skala dari dampak yang ditimbulkan oleh teknologi bagi sebuah perusahaan. Nah, ada beberapa variabel yang perlu didefinisikan di dalam suatu teknologi radar. Variabelnya diwakili oleh zone A, zone B, sama zone C. Di sini zone A, zone B, sama zone C. Kenapa disebut seperti itu? Karena variabelnya memang dirahasiakan oleh Gartner. Namun di sini yang paling penting di dalam suatu teknologi radar itu adalah variabel yang disebut dengan variabel waktu atau time. Nah, dimensi waktu ini itu digunakan untuk mengilustrasikan apakah teknologi di masa depan itu akan berdampak besar bagi organisasi atau tidak. Jadi, teknologi radar di sini akan berfungsi sebagai referensi untuk dijadikan sebagai dasar diskusi tentang teknologi serta dampaknya bagi bisnis. Kalau misalkan kita lihat pada penggambaran di Gartner Emerging Technology Radar, maka di situ waktu direpresentasikan ke dalam bulatan. Maksudnya waktu yang sangat kritikal itu direpresentasikan ke dalam bulatan yang lebih besar daripada bulatan yang lain. Tuh. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kita itu bisa menentukan tren teknologi atau tren ISIT environment? Maka di sini bagaimana caranya? Caranya adalah external ISIT environment itu bisa didapatkan dengan cara melakukan analisis terhadap posisi teknologi secara mandiri atau dilakukan oleh organisasi itu sendiri. Kalau misalkan organisasi memiliki beberapa variabel yang bisa digunakan untuk menghitung teknologi itu, terus setelah dihitung atau dianalisis atau dievaluasi, kemudian teknologi-teknologi akan dikelompokkan ke dalam suatu teknologi radar. Itu bisa dilakukan seperti itu, atau dipilih cara yang kedua yang mungkin lebih efisien, yaitu dengan melihat
kegiatan riset yang sudah dilakukan oleh beberapa konsultan seperti konsultan IT ya terutama ya, seperti Gartner, IDC, Forrester Research, itu kita bisa menggunakannya. Cuman yang perlu diperhatikan adalah ketika kita menggunakan riset-riset atau hasil riset dari beberapa konsultan IT, kita juga harus paham bahwa konsultan IT melakukan itu ada tujuannya. Tujuannya juga karena uang. Maka di sini bisa saja ada sebuah vendor yang tidak dimasukkan di dalam kegiatan analisis karena dia belum membayar. Padahal sebuah vendor tersebut memang memiliki suatu solusi yang lebih baik daripada kompetitornya. Nah, itu bisa saja terjadi. Jadi harus hati-hati juga ketika kita menggunakan riset yang sudah dilakukan. Oke, jadi kita sudah masuk ke dalam pembahasan internal ISIT Environment Analysis atau analisis lingkungan internal ISIT yang ada di dalam organisasi. Di sini kenapa sih kita harus melakukan kegiatan ini? Sebenarnya kegiatan ini itu dilakukan agar organisasi mengerti dan memahami prioritas sistem informasi dan teknologi informasinya. Ya, jadi ketika organisasi tahu tentang prioritas SI dan TI-nya, maka organisasi akan bisa mendapatkan gap. Apa sih yang dimaksud dengan gap? Yang dimaksud dengan gap itu adalah perbedaan antara kondisi yang sekarang dan kondisi di masa depan di dalam penerapan SITI di perusahaan. Nah, gap ini itu terjadi karena munculnya suatu perubahan kapabilitas SITI di organisasi. Nah, kenapa kok kapabilitas SITI di organisasi itu bisa berubah? Karena ada beberapa hal. Salah satu yang paling penting itu adalah karena adanya portofolio aplikasi yang berubah. Nah, kenapa kok portofolio aplikasi ini bisa berubah? Bisa saja terjadi karena poin yang pertama adalah adanya peningkatan fitur dari aplikasi yang sudah ada. Yang kedua adalah pembuatan aplikasi yang baru yang sebelumnya nggak ada. Yang ketiga adalah lingkungan TI yang berubah. Nah, lingkungan TI yang ada di dalam perusahaan itu seperti apa? Yang pertama, itu bisa saja adanya unit SITI yang khusus mengelola SITI di dalam organisasi. Yang kedua adalah kompetensi yang berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan bisnis. Yang ketiga adalah adanya proses bisnis yang berubah. Proses bisnis yang dulunya nggak ada, sekarang ada. Yang keempat adanya infrastruktur teknis yang diperbaharui. Yang kelima adanya hubungan dengan supplier yang mengalami perubahan. Nah, itu merupakan contoh dari lingkungan TI yang bisa berubah di dalam organisasi. Nah, bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan yang namanya internal ISIT Environment Analysis? Maka ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Aspek yang paling penting di sini itu adalah untuk melihat persepsi dari manajer bisnis. Untuk melihat seberapa penting sih peran SITI itu di dalam organisasi. Nah, jadi di sini manajer SITI yang ada di dalam organisasi itu perlu untuk menjaga persepsi dari orang-orang bisnis. Karena apa? Karena segala keputusan yang ada di dalam TI itu memang tujuannya adalah untuk membantu kebutuhan bisnis di organisasi. Kalau misalkan ternyata ada investasi dari TI ternyata tidak menghasilkan suatu value yang diinginkan, ya tentu saja itu tidak akan bisa dijustifikasi sebagai suatu proyek yang berhasil, sehingga bisa saja yang namanya kepercayaan dari orang bisnis terhadap SITI itu akan menurun di organisasi. Nah, apa saja yang harus dinilai di dalam aktivitas internal ISIT environment? Ada 3. Yang pertama adalah portofolio aplikasi. Nah, tadi portofolio aplikasi itu di dalamnya terdapat aplikasi-aplikasi atau kumpulan aplikasi, baik itu aplikasi yang sudah ada atau aplikasi yang masih sedang dibangun. Kenapa kok kita harus melakukan analisis portofolio aplikasi? Ya karena untuk bisa melihat kontribusi dari SITI di dalam organisasi. Itu ya poin yang pertama. Hal yang harus dinilai di dalam internal ISIT environment. Jadi ketika kita ingin melakukan analisis ini,
Maka kegiatan yang pertama kita akan mencoba untuk mengidentifikasikan yang namanya aplikasi-aplikasi apa saja yang ada di dalam sebuah organisasi maupun aplikasi yang sedang dibangun. Selanjutnya kita akan mencoba mengkategorikan dari aplikasi-aplikasi ini ke dalam 4 kuadran yang disebut dengan kuadran McFarland atau yang disebut dengan portofolio matrix. 4 kuadran itu apa saja? Yang pertama adalah high potensial, yang kedua adalah strategik, itu merupakan representasi dari aplikasi yang akan dibangun. Sedangkan untuk aplikasi yang sedang dibangun itu bisa dibagi menjadi 2 kuadran. Yang pertama adalah support dan yang kedua adalah key operasional. Oke, itu poin yang pertama, yaitu mengetahui portofolio aplikasi saat ini. Yang kedua di sini adalah untuk mendeskripsikan sumber informasi. Dan yang ketiga itu adalah mendefinisikan infrastruktur IT yang ada di dalam organisasi, layanan maupun resource yang bisa digunakan untuk membantu agar teknologi informasi bisa berjalan dengan baik di organisasi. Nah, asesmen terhadap beberapa hal ini kalau bisa itu dilakukan bersamaan dengan analisis lingkungan bisnis secara internal. Agar apa? Agar terjadi koordinasi antara internal ISIT environment dengan internal business environment. Kalau misalkan terjadi koordinasi berarti kita bisa paham bahwa ternyata IT yang ada di dalam organisasi relevan dengan tujuan bisnis yang ada. Nah, IT portfolio yang sudah kita sebutkan di dalam beberapa poin tadi itu memang tujuannya ada 2. Yang pertama itu sebagai langkah awal di dalam pembuatan pengembangan di masa depan untuk aplikasinya. Selain itu bisa juga digunakan agar komunitas bisnis di dalam organisasi mengetahui atau paham tentang kontribusi sistem informasi dan teknologi informasi. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang evaluasi current application portfolio. Sebelum kita membahas tentang komponen yang harus dibahas, kita akan melihat dulu apa yang dimaksud dengan current application portfolio. Kalau misalkan kita lihat dari slide, current application portfolio itu merupakan serangkaian atau sekumpulan aplikasi yang ada saat ini. Hanya saja untuk definisi ini kurang tepat, karena yang lebih tepat itu adalah current application portfolio merupakan serangkaian atau sekumpulan aplikasi yang ada saat ini, yaitu aplikasi yang sudah ada atau yang sedang dibangun. Yang di dalamnya itu dapat beberapa sistem. Cakupannya itu adalah yang pertama sistem terpusat, yang kedua sistem terdistribusi, serta aplikasi-aplikasi yang dilakukan secara outsource atau dilakukan atau dikembangkan secara outsource. Berplatform web, mobile apps, atau desktop, serta memiliki sumber data yang bisa mendukung aspek yang ada di dalam sebuah bisnis. Aspek-aspek apa saja yang bisa didukung oleh sebuah aplikasi? Aspeknya yang pertama adalah untuk mendukung atau meningkatkan produktivitas pegawai. Yang kedua membantu kegiatan administrasi, membantu kegiatan operasional, itu yang ketiga. Yang keempat adalah membantu kegiatan kontrol dan perencanaan. Nah, itu yang disebut dengan application portfolio, ya, cukup panjang untuk definisi yang sebenarnya. Nah, adanya current application portfolio ini maka akan memungkinkan penilaian itu bisa dilakukan terhadap nilai bisnis pada tiap aplikasinya. Sehingga ketika kita bisa melihat nilai bisnis dari tiap aplikasi, maka kita bisa mengetahui peran dan efektivitas SITI di organisasi di dalam mendukung pencapaian tujuan bisnis. Tuh. Nah, yang ketiga, penilaian current application portfolio itu paling sedikit memuat hal-hal berikut ini. Setidaknya ada 9 poin yang harus dibahas di sini. Yang pertama adalah harus memuat adanya kategori aplikasi. Nah, bagaimana sih cara kita mendapatkan kategori aplikasi? Sudah kita bahas secara umum pada slide sebelumnya dengan menggunakan McFarland Grid atau portfolio matrix. Nah,
Ada apa saja sih yang ada di dalam current application portfolio? Ada komponen-komponen seperti fungsi dan deskripsi yang digunakan pada tiap aplikasi. Yang kedua ada penilaian terhadap performa. Yang ketiga adalah opini dari pengguna terhadap utilitas. Yang keempat adalah efektivitas aplikasi. Dan yang terakhir ada value atau benefit dari aplikasi yang bisa diberikan ke organisasi. Nah, analisis di dalam kegiatan evaluasi current application portfolio itu sebenarnya dilakukan untuk mengumpulkan dan menyusun informasi faktual pada tiap aplikasi melalui feedback dari user serta staff IT. Ya. Jadi di sini contoh-contoh dari pertanyaan yang bisa diberikan ke user maupun staff IT itu misalkan dari usernya ya, yang bisa diberikan atau pertanyaan yang bisa diberikan ke user, contohnya adalah seberapa baik aplikasi itu bisa mendukung proses dan pekerjaan. Yang kedua, fungsi dan informasi yang diberikan oleh aplikasi itu apakah membantu pekerjaan atau enggak. Yang ketiga adalah kualitas usability atau kualitas kemudahan dari penggunaan aplikasi. Yang keempat adalah keterkaitan adanya aplikasi dengan aplikasi yang lain. Yang kelima adanya dokumentasi. Dan yang keenam itu adalah adanya pelatihan sebelum user itu bisa menggunakan aplikasi. Nah, pertanyaan untuk bisa mendapatkan justifikasi bahwa current application portfolio itu memang digunakan di dalam organisasi atau tidak, yang bisa diberikan pada staff IT itu contohnya seperti yang pertama adalah adanya struktur atau interface dari aplikasi serta database. Yang kedua, kesesuaian antara aplikasi itu dengan arsitektur. Yang ketiga, adanya reliabilitas dari aplikasi. Yang keempat adalah kualitas secara teknis, kualitas fungsi secara teknis. Yang kelima adalah dukungan dari supplier. Dan yang terakhir adalah adanya aktivitas maintenance. Nah, bagaimana caranya sih kita bisa melakukan kegiatan pengumpulan data tadi? Baik itu melalui IT staff maupun ke user. Kegiatannya bisa dilakukan lewat dua cara. Yang pertama adalah cara diskusi dan yang kedua adalah dengan menggunakan kuesioner. Nah, kalau misalkan ingin ditanya ya, ingin dibandingkan mana yang lebih efektif, mana yang lebih efisien, apakah diskusi maupun kuesioner, maka yang paling praktis itu ya tentu saja kuesioner. Karena dengan menggunakan kuesioner kita tidak usah mendatangi user yang mungkin ada di suatu letak geografis yang berbeda. Tuh. Nah, oke, kita lanjutkan ya. Untuk penilaian current application portfolio saat ini itu paling sedikit memuat hal berikut. Yang pertama tadi kita sudah definisikan kategori aplikasi dengan menggunakan McFarlane Grid. Di sini bisa dibagi menjadi 4 kuadran. Yang pertama adalah strategic, high potential, key operational maupun support. Strategic high potential itu merupakan atau suatu kuadran yang bisa dimasukkan aplikasi yang akan dibangun oleh organisasi, sedangkan key operational dan support itu merupakan aplikasi-aplikasi yang sudah ada sekarang dan sedang dibangun oleh organisasi. Yang kedua, bagaimana resource IT atau SI digunakan di dalam organisasi. Yang ketiga, kontribusi dari sebuah aplikasi untuk meningkatkan proses bisnis, untuk bisa memberikan suatu peluang bisnis, itu juga bisa. Yang keempat, interrelasi antar sistem yang ada. Yang kelima adalah efektivitas aplikasi serta potensi dari aplikasi yang sudah ada. Yang keenam itu adalah dampak dari kegagalan aplikasi terhadap bisnis seperti apa. Yang ketujuh adalah adanya duplikasi dari aplikasi. Yang kedelapan adalah perbedaan antara arsitektur dengan aplikasi yang ada. Dan yang terakhir adalah informasi dan data. Nah, itu merupakan komponen yang harus ada di dalam penilaian current application portfolio. Nah, oke, selanjutnya di sini kita akan mencoba untuk melihat evaluasi apakah unit SITI itu memang memiliki kontribusi yang baik bagi organisasi. Nah, bagaimana caranya? Sebelum kita masuk ke cara atau komponen-komponen yang harus dianalisis, kita harus tahu dulu ada beberapa konsep yang harus kita kuasai. Yang pertama di sini yaitu ada beberapa hal yang perlu untuk dinilai di dalam penilaian unit atau evaluasi unit SITI. Yang pertama itu adalah isu yang penting atau permasalahan-permasalahan yang muncul di dalam organisasi.
Yang kedua adalah adanya area yang ada di dalam SITI yang bermasalah. Yang ketiga adalah apakah yang namanya suatu unit SITI itu sudah memiliki atau menghasilkan suatu kesuksesan dari investasi TI yang ada. Yang keempat, apakah unit SITI itu patuh terhadap peraturan. Yang kelima adalah apakah SITI atau unit SITI itu melakukan evaluasi terhadap strategi yang sudah disusun sebelumnya atau IT master plan yang sudah ada dan disusun sebelumnya. Nah, faktor apa saja yang perlu dinilai? Ada beberapa faktor. Yang pertama adalah adanya ukuran, struktur, dan relasi antara unit SITI dengan unit bisnis. Unit bisnisnya bisa berubah fungsi, departemen, dan individu. Kalau misalkan kita sudah tahu tentang relasi antara unit SITI dengan bisnis, maka kita akan tahu tentang keterkaitan apakah yang namanya unit SITI itu harmonis dengan bisnis, atau apakah adanya keselarasan antara program-program dari unit SITI itu dengan kebutuhan bisnis. Itu poin yang pertama yang perlu dinilai untuk bisa mengevaluasi unit SITI. Poin yang kedua yaitu dilihat apakah ada yang namanya peran CIO pada level organisasi. Ya, kalau misalkan nggak ada, berarti yang namanya SITI itu masih dianggap sebagai support. Yang ketiga di sini, apakah ada yang dinamakan dengan steering committee yang bertugas untuk melakukan pengarahan, melakukan pengawasan terhadap kegiatan manajemen SITI di dalam organisasi. Steering committee itu merupakan perwujudan dari tata kelola sistem informasi dan teknologi informasi di organisasi. Yang keempat adalah apakah ada yang namanya aset fisik IT di dalam organisasi yang dikelola oleh unit SITI, dan apakah aset fisik tersebut itu merepresentasikan kapabilitas dari organisasi di dalam mengelola IT. Selanjutnya adalah pengelolaan supplier teknologi, ya outsourcing kalau misalkan ini outsourcing. Yang yang keenam, di sini adanya kompetensi dan keahlian dari pegawai yang selalu ditingkatkan oleh unit SITI sehingga tidak stagnan organisasi tersebut. Dan yang terakhir adalah adanya budget tertentu untuk investasi SITI di organisasi. Nah, kalau misalkan kita lihat dari slide yang sebelumnya, ada yang dinamakan dengan pelatihan. Ya, jadi peningkatan kapabilitas SITI pada staf dan pegawai di dalam suatu organisasi. Nah, kira-kira pelatihan apa saja sih yang perlu ada untuk bisa mengelola SITI itu dengan baik di dalam organisasi yang perlu untuk dilakukan oleh unit SITI? Setidaknya di sini sudah didefinisikan, atau menurut Word and Paper itu sudah didefinisikan ada 8 pelatihan. Yang pertama itu adalah pelatihan terkait dengan bisnis dan sistem analisis. Ya. Jadi bisnis dan sistem analisis itu harus ada terlebih dahulu. Untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui konteks dari penggunaan aplikasi itu digunakan pada fungsi bisnis yang mana. Yang kedua itu adalah bisnis proses redesign. Ini juga perlu karena apa? Karena tujuan dari IT itu nanti akan melakukan atau merubah proses bisnis yang ada di dalam organisasi. Maka di sini kita harus paham tentang bisnis proses redesign. Bagaimana mengelola proses bisnis dengan baik di dalam organisasi yang tentu saja dengan melakukan implementasi dengan teknologi. Yang ketiga di sini adalah bisnis proses development. Yang keempat adalah manajemen data dan informasi yang ada di dalam organisasi. Ya tentu saja ya, gunanya dari yang namanya suatu SITI di dalam organisasi itu adalah untuk mengelola data dan informasi. Kalau misalkan ternyata SITI tidak bisa melakukan itu, berarti ada value yang hilang. Selanjutnya adalah manajemen proyek dan kontrol. Ini ada di dalam PMBOK atau bisa digunakan PMBOK untuk manajemen proyek atau project management body of knowledge. Selanjutnya adalah manajemen investasi untuk melihat apakah investasi yang ada di dalam organisasi untuk penerapan IT tidak sia-sia. Bisa dihitung dengan menggunakan IT economics ya, NPV, IRR, ROI, payback period. Itu merupakan contoh dari manajemen investasi untuk mengukur apakah investasi TI di dalam organisasi itu berhasil atau tidak. Selanjutnya adalah manajemen layanan, ya manajemen layanan untuk SITI yang diberikan oleh unit SITI ke
unit yang lain. Dan yang terakhir adalah penjaminan mutu dan kontrol. Penjaminan mutu ini ada beberapa standar. Salah satu standar untuk penjaminan mutu aplikasi itu dinamakan CMMI atau yang disebut dengan Capability Maturity Model Integrated. Di dalamnya juga terdapat beberapa kontrol untuk bisa memperbaiki proses yang bermasalah di dalam organisasi terkait dengan pengembangan SITI-nya. Selain itu, penjaminan mutu ini juga bisa diterapkan pada penjaminan mutu terhadap tata kelola teknologi informasi. Pakai apa? Frameworknya pakai COBIT. Ya. Nah, itu contoh bagaimana organisasi bisa melakukan pelatihan untuk bisa meningkatkan kapabilitas staf maupun pegawai di bidang SITI. Oke, jadi untuk komponen yang terakhir di dalam kegiatan Environment Analysis SITI secara internal di dalam organisasi, yang pertama tadi kita sudah membahas tentang analisis terhadap current application portfolio, yang kedua tentang evaluasi terhadap unit SITI yang ada di dalam organisasi. Yang terakhir di sini kita akan membahas tentang bagaimana penilaian persepsi bisnis terhadap SITI di dalam organisasi. Nah, di sini ada beberapa aspek yang perlu dinilai ketika kita ingin melakukan penilaian terhadap persepsi bisnis terhadap sistem informasi atau teknologi informasi. Yang pertama ya tentu saja yaitu analisis portofolio dari aplikasi. Nah, di dalam analisis portofolio aplikasi ini ditentukan itu ke dalam 4 kuadran seperti yang sudah kita bahas di dalam beberapa poin tadi. Yang pertama itu adalah kuadran strategik, yang kedua adalah key operasional, yang ketiga adalah support, dan yang keempat adalah high potensial. Nah, ketika kita sudah membagi portofolio atau aplikasi yang ada di dalam organisasi maupun yang dibuat atau sedang dibuat di dalam organisasi, maka akan bisa dilihat seberapa baik suatu strategi bisnis sekarang dan yang akan datang bisa disupport atau didukung oleh teknologi informasi. Jadi melalui 4 kuadran tersebut, kalau misalkan ternyata didapatkan bahwa banyak sekali aplikasi yang masuk ke dalam kuadran strategik dan high potensial. Kita sudah diskusikan tadi bahwa kuadran strategik maupun high potensial itu merupakan kuadran yang masuk ke dalam aplikasi yang akan diimplementasikan di kedepannya atau yang akan bermanfaat di masa depan. Maka dari situ bisa kita simpulkan bahwa ternyata memang strategi bisnis yang ada itu mendukung yang namanya perkembangan organisasi di masa depan. Kalau misalkan kita mendapati bahwa banyak aplikasi yang masuk ke dalam kuadran strategik maupun high potensial. Nah, dengan cara ini maka kita akan bisa mendapatkan atau dengan cara mengkategorikan aplikasi ke dalam kuadran McFarlane atau kuadran atau portfolio matrix, maka kita akan bisa mendapat nilai bagaimana SITI itu bisa dirasakan oleh orang-orang bisnis yang ada di dalam organisasi. Contohnya di sini tidak adanya aplikasi yang bisa masuk ke dalam kategori high potensial maupun strategik, maka akan dianggap oleh orang bisnis bahwa SITI itu ternyata memiliki kontribusi yang minim bagi organisasi. Nah, itu contoh dan tujuan serta alasan kenapa kita pakai yang namanya analisis portofolio aplikasi. Oke, yang kedua yaitu analisis fungsi bisnis dan proses di dalam menggunakan proses yang menggunakan SI dan TI. Proses yang menggunakan SITI. Analisis fungsi bisnis dan proses-proses di dalam organisasi yang menggunakan SI dan TI. Nah, jadi di sini analisis fungsi bisnis dan proses mana saja yang menggunakan sistem TI akan berdampak pada pengetahuan tentang tingkat dukungan SITI terhadap kegiatan operasional serta manajemen di dalam organisasi. Jadi perlu untuk dilakukan analisis terhadap alat bantu yang digunakan di dalam personel oleh tiap personel di dalam membantu meningkatkan produktivitas serta literasi IT bagi para personel di dalam organisasi. Jadi itu caranya. Yang pertama untuk melihat
apa saja aplikasi yang digunakan oleh tiap personel untuk membantu meningkatkan produktivitas. Yang kedua, dengan melihat literasi IT di tiap personel untuk bisa mendeskripsikan apakah fungsi bisnis dan proses IT, proses yang menggunakan SITI itu memang dideteksi penting bagi organisasi. Yang ketiga, aspek yang perlu dinilai untuk melihat penilaian persepsi bisnis terhadap SITI itu adalah kepuasan user terhadap layanan SI maupun TI. Nah, penilaian kepuasan ini ditujukan untuk mendapatkan tampilan atau anggapan awal tentang efektivitas antara SITI dengan bisnis. Yang keempat yaitu melihat kesesuaian antara business case atau project charter, ya, project charter yang ada di dalam PMBOK atau business case yang ada di dalam PMBOK. Business case itu apa? Business case itu merupakan dokumen deliverable di dalam kegiatan initiation pada manajemen proyek yang tujuannya adalah untuk menentukan scope dari sebuah proyek. Di dalam scope tersebut terdapat yang namanya justifikasi. Kenapa kok perlu ada yang namanya investasi TI di dalam organisasi. Nah, jadi business case maupun project charter itu akan disesuaikan dengan pelaksanaan proyeknya. Jadi kesesuaian antara business case dengan proyek yang dikembangkan itu akan menunjukkan ukuran yang valid yang dapat menggambarkan keterkaitan antara fungsi bisnis dan fungsi teknologi informasi di dalam organisasi atau perusahaan. Nah, melalui kegiatan untuk menyesuaikan antara business case dengan proyek yang terjadi di dalam organisasi, maka organisasi itu juga bisa melihat bagaimana manajer bisnis itu bisa bertanggung jawab atau akuntabel pada aplikasi yang dikembangkan. Kalau ternyata manajer bisnis itu akuntabel atau di dalam laci chartnya dia masuk ke dalam kategori akuntabel, maka di situ bisa disimpulkan bahwa adanya keterkaitan yang tinggi antara IT dan bisnis di dalam organisasi. Itu yang keempat, untuk menilai penilaian persepsi atau persepsi bisnis terhadap SITI. Untuk poin yang kelima yaitu integrasi antar aplikasi. Ya, jadi melalui adanya integrasi antar aplikasi, maka selanjutnya atau antar aplikasi yang memiliki teknologi-teknologi yang berbeda, serta mengintegrasikan aset-aset informasi yang ada di dalam organisasi. Ketika itu sudah dilakukan oleh organisasi, maka kita bisa melihat apakah organisasi itu concern dengan penjagaan informasi-informasi yang kritikal bagi mereka. Artinya mereka menganggap yang namanya informasi dan data itu sebagai suatu aset, sehingga perlu untuk dikelola dengan baik. Dan terakhir di sini aspek yang perlu dinilai adalah adanya tingkat manajerial perusahaan yang khusus menangani TI, yaitu CIO atau Chief Information Officer. Mungkin tidak perlu adanya yang namanya eksekutif CIO, tetapi ada yang namanya suatu unit tertentu yang melaksanakan SITI di dalam organisasi atau mengelola SITI di dalam organisasi. Oke, jadi tadi sudah kita bahas tentang analisis eksternal maupun internal SITI organisasi. Kita sudah melihat bagaimana cara untuk melakukan analisis eksternal. Kita juga sudah melihat beberapa komponen yang perlu dilakukan di dalam analisis internal. Yang pertama ada aktivitas evaluasi terhadap current application portfolio. Yang kedua, evaluasi terhadap unit SITI yang ada di dalam organisasi. Dan yang ketiga, untuk melihat atau menganalisis atau menilai bagaimana persepsi dari bisnis terhadap SITI. Nah, oke, jadi itu yang sudah kita bahas. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan, ya, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.